wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kedua kita berpuasa ini, atau di hari pertama bagi yang melaksanakan hari ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah yang mulia ini. Ibadah yang akan mendekatkan kita pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita terus menjalankan ketaatan puasa ini dengan penuh keikhlasan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan kita, Allah berikan kita taufik hingga menyempurnakan ibadah puasa. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah bagi kita, khususnya dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dengan mencontoh beliau, dengan mengikuti beliau, kita akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang membuat kita mudah untuk menjalankan ibadah puasa ini? Salah satunya adalah memahami bagaimana ibadah puasa itu disyariatkan. Seperti halnya ibadah sholat 5 waktu, dalam hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, awalnya ibadah sholat 5 waktu ini diwajibkan 50 kali dalam sehari semalam. Atas saran Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon keringanan, karena menurut prediksi Nabi Musa umatnya tidak mampu melaksanakan 50 waktu. Maka Nabi pun menghadap Allah untuk memohon keringanan dari 50 kewajiban sholat itu, kemudian dikurangi separuhnya. Nabi pun menerima separuh dari 50 itu. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, beliau tetap menyarankan untuk memohon keringanan kembali. Sehingga sampai 3 kali Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sholat ditetapkan 5 waktu saja, tapi bernilai 50. Dengan memahami keadaan ini, maka di hati kita, sudah tentu di hati orang yang beriman, kita sudah dimudahkan untuk melaksanakan ibadah sholat ini, maka kita akan berkomitmen untuk melaksanakan sebaik-baiknya 5 kali pelaksanaan sholat wajib itu. Begitu pula dengan ibadah puasa. Ibadah puasa dalam kajian tentang syariat puasa ini ada 3 tahapan disyariatkannya ibadah puasa. Marahil tasyri'is siyam. Tahapan yang pertama disebut dengan at-takhyir, yaitu kebolehan untuk memilih. Memilih apa? Memilih apakah berpuasa
atau tidak berpuasa dengan konsekuensi memberi makan orang miskin. Di dalam ayat 185, 184 surat Al-Baqarah, dalam potongan ayat di akhir-akhir ayat itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kepada mereka yang tidak kuat melaksanakan puasa, maka mereka membayar fidyah atau tebusan. Berupa apakah fidyah ini? Berupa memberi makan orang miskin. Jadi pada saat itu boleh berpuasa atau boleh memilih tidak berpuasa, tapi dengan konsekuensi menggantinya dengan membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Tetapi Al-Quran tetap mengedukasi kaum muslimin pada saat itu agar memilih puasa. Kenapa? Karena Allah berfirman di akhir ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian memilih untuk berpuasa, itulah yang lebih baik jika kalian mengetahuinya. Jadi meskipun masih dibolehkan memilih antara puasa atau tidak puasa, dengan konsekuensi yang tidak puasa memberi makan orang miskin, tapi Al-Quran mengedukasi agar mereka memilih untuk berpuasa. Kenapa tidak langsung puasa saja seluruhnya? Karena syariat kalau dilakukan secara bertahap akan lebih mudah diterima daripada sekaligus disyariatkan sesuai keadaannya. Nah, inilah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua disebut dengan ilzamus saum, kemestian berpuasa atau wajibnya berpuasa. Artinya sudah tidak boleh lagi untuk memilih tidak puasa, kemudian membayar fidyah, tetapi sudah wajib berpuasa. Hal ini berlaku setelah turunnya ayat ke-185 dari surat Al-Baqarah, di mana dalam potongan ayat dari ayat 185 itu Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, yaitu bulan Ramadan, maka wajiblah dia untuk berpuasa. Menyaksikan dalam ayat ini dijelaskan oleh ulama tafsir, berada di tempat mukimnya, tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Sahihan muqiman. Jadi kalau menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak bepergian, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dengan turunnya ayat ini, maka sudah tidak berlaku lagi kebolehan memilih untuk tidak berpuasa, kemudian membayar fidyah. Namun kata Ibnu Abbas, ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasum tidak menghapus keberlakuan ayat sebelumnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tetapi masih berlaku untuk yang sudah tua, asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, orang yang sudah tua yang sama sekali tidak kuat berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, maka tidak diwajibkan berpuasa, tapi mereka sebagai konsekuensi tidak berpuasa itu
diperintahkan untuk membayar fidyah, untuk mengeluarkan makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Berapa besaran diberikannya makanan untuk orang miskin dan bagaimana cara pemberian fidyah itu? Besarannya adalah 1 mud. Kalau kita mengeluarkan zakat fitri di akhir Ramadan, takarannya adalah 1 sok. Umumnya disetarakan antara 2,5 kilogram sampai dengan 3 kilogram. Katakanlah 3 kilogram. Jadi 1 mud itu adalah 1/4 dari 1 sok. Kalau 1 sok itu disetarakan dengan 3 kilogram makanan pokok atau beras, maka 1/4-nya berapa? 7,5 ons atau 3/4 kilogram. Jadi orang yang tidak puasa karena sebab sudah sangat tua, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memungkinkan untuk puasa karena tubuhnya sudah lemah, maka dia diperintahkan kebaikan yang lainnya, yaitu memberi makan orang miskin yang disebut dengan fidyah. 3/4 beras. Kalau disetarakan dengan nilai rupiah, ketika harga beras melonjak, katakanlah yang paling bagus itu 1 kilogram 20.000, maka 3/4-nya adalah 15.000. Tetapi dirupakan dalam bentuk uang, pendapat salah satu ulama mazhab yaitu Hanafiyah membolehkan dengan uang, tapi sebaiknya karena ayatnya itu menyebutkan makanan, maka sebaiknya diberikan dalam bentuk makanan. Baik makanan siap santap maupun makanan mentah seperti beras. Tetapi kalau makanan siap santap hendaknya tidak diberikan di siang hari Ramadan, karena dikhawatirkan akan dimakan di siang itu sehingga tidak berpuasa. Juga tidak disarankan diantar ke masjid, karena bisa jadi yang di masjid itu tidak semuanya orang miskin, sehingga tidak tepat sasaran. Kecuali kalau masjid itu berada di lingkungan di mana kebanyakan jamaahnya adalah orang-orang miskin. Tapi kalau yang dibawa adalah berupa takjil untuk makanan menyegerakan berbuka, maka siapapun boleh memakannya, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang puasa maupun yang tidak puasa. Dan memberikan makanan takjil ini dianjurkan selama bulan Ramadan, karena pahalanya yang begitu besar, yaitu mendapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang memakan makanan tersebut. Jadi Allah lipat gandakan pahala puasa, kemudian diberikan kepada yang memberikan makanan itu. Namun tidak bisa disiasati sebagai langkah untuk tidak puasa, dengan mengatakan yang penting saya dapat pahala puasanya, saya tidak puasa, saya akan memberi takjil. Sudah tentu tidak seperti itu. Karena perintah puasa ini wajib kepada setiap individu muslim yang sudah balik, yang kuat melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini tahapan kedua. Tahapan pertama boleh memilih, tahapan kedua tidak ada lagi kebolehan memilih, harus puasa. Dan yang ketiga, tahapan ketiga adalah bahwa awal puasa itu durasinya cukup panjang, sehingga setelah Isya, setelah sholat Isya, itu sudah mulai puasa. Atau ketika seseorang sudah tertidur setelah maghrib, itu sudah
mulai puasa. Jadi kalau sudah mulai puasa, bangun di tengah malam untuk minum karena haus atau mungkin merasa lapar di tengah malam, maka sudah tidak dibolehkan. Termasuk tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika suami istri bangun di tengah malam Ramadan. Pernah terjadi di masa Nabi, di awal-awal disyariatkan ibadah puasa itu, sahabat Umar bin Khattab pulang ke rumahnya di suatu malam. Dia melihat istrinya sedang tertidur. Karena ada sesuatu yang diinginkan oleh Umar, maka dia membangunkan istrinya. Tapi istrinya mengingatkan kalau dia sudah tertidur, berarti dia sudah wajib puasa, sudah mulai puasa. Namun karena saking inginnya Umar bin Khattab untuk beribadah di malam itu, dalam pengertian hubungan suami istri, maka terjadilah pelanggaran terhadap ketidakbolehan makan, minum, dan hubungan suami istri di malam hari pada saat itu. Kejadian itu disampaikan Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat ke-187 surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Jadi dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan untuk berhubungan dengan istri kalian. Nah, jadi atas peristiwa yang dialami oleh Umar yang tadi sebelumnya haram karena sudah mulai puasa, kemudian Allah halalkan. Jadi puasa durasinya menjadi berkurang. Tidak dimulai setelah Isya, tetapi dimulai saat terbitnya fajar. Ya. Ada pendapat lain atau riwayat lain berkaitan dengan turunnya ayat ini. Yaitu seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansori radhiyallahu anhu. Qais ini seorang pekerja di ladang, ya katakanlah pekerja keras, tapi tetap berpuasa. Kadang-kadang sebagian masyarakat kita merasa sebagai pekerja keras, pagi-pagi sudah ngopi, karena merasa dirinya tidak termasuk yang diperintahkan berpuasa. Seharusnya hemat saya para pekerja keras itu menunjukkan respon keimanan terhadap perintah puasa. Minimal dia ikut sahur dulu, ikut datang sholat subuh berjamaah. Setelah itu bersiap-siap berangkat bekerja. Mungkin siap-siap sesuatu kalau nanti sangat lelah, sangat capek, tidak mungkin untuk melanjutkan puasa, ya bagaimana lagi? Silakan berbuka di tengah siang di mana dia pekerja keras. Ya. Minimal ada respon keimanan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia punya komitmen yang baik, mungkin Allah akan menguatkan jasmaninya. Allah akan kuatkan untuk dia bekerja walaupun pekerjanya lebih keras daripada yang lain-lainnya. Yang penting ada niat dan komitmen
untuk merespon syariat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu puasa Ramadan. Karena semua syariat yang Allah wajibkan pasti mengandung kebaikan. Dan ketika seorang hamba melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan ketika seorang hamba menambah lagi dengan melakukan yang sunnah, maka Allah akan lebih mencintainya lagi. Jadi respon terhadap syariat Allah itu penting. Tidak ujuk-ujuk karena merasa pekerja keras, kemudian dia tidak puasa. Hal itu bisa kita aplikasikan pada rencana bepergian. Saat kita memiliki rencana bepergian, maka tetaplah kita sahur, tetaplah kita menjalankan kewajiban sholat subuh, mungkin berjamaah karena berangkatnya masih jam 8 misalnya. Dan perjalanan kita adalah perjalanan yang berat. Ya. Maka nanti di tengah jalan bolehlah melakukannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika akan berperang membebaskan kota Mekah. Dari Madinah sudah berpuasa, semua sahabat juga berpuasa, 10.000 pasukan berpuasa. Di tengah jalan mereka berhenti sejenak, disebut dengan Qura'ul Gomim, tempat yang di mana Rasulullah berbuka di situ. Ketika dilaporkan sepertinya sahabat sudah lelah perjalanan dari Madinah untuk berperang membutuhkan energi. Maka Rasulullah minta segelas air, kemudian mengangkatnya dan meminumnya, sehingga diikuti oleh para sahabat. Walaupun hari itu tetap kita ganti di hari lain, setidak-tidaknya ada niat baik untuk menjalankan respon terhadap syariah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali pada sahabat Qais tadi, dia adalah pekerja keras di ladang, dia berpuasa, di sore hari menjelang akan berbuka dia pulang ke rumahnya. Dia tanya istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka? Kalau rumah kita kan kalau tahu puasa insya Allah ada makanan. Rupanya di rumah Qais ini tidak ada makanan. Mungkin tidak terbayang dia akan pergi ke masjid untuk mungkin di sana ada takjil gitu ya. Kalau di Indonesia insya Allah setiap masjid ada takjilnya. Jadi nggak usah bingung kalau hari itu nggak punya makanan, datang saja ke suatu masjid, insya Allah di situ ada makanan pembuka puasa. Tetapi istrinya mengatakan belum ada, tapi tunggu sebentar saya akan mencarinya. Maka Qais pun sholat maghrib, kemudian menunggu istrinya. Saat menunggu itu dia tertidur karena saking lelahnya. Nah karena sudah tertidur berarti sudah mulai puasa. Ketika istrinya membawa makanan, Qais dibangunkan tetapi tidak mungkin dimakan karena sudah berlanjut puasa dengan tertidurnya Qais. Maka dia pun berpuasa, tetap beristirahat di malam hari, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, karena itulah syariatnya pada saat itu. Kemudian di pagi hari dia melanjutkan kerjanya, kerja yang keras di ladang, tetapi di siang hari dia pingsan. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah sehingga turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Inilah dua riwayat yang menjelaskan turunnya ayat 187 surat Al-Baqarah. Jadi dengan turunnya ayat ini, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka mulai turunnya ayat ini, silakan kalian berhubungan dengan istri kalian di malam Ramadan. Sudah halal. Dan makanlah, minumlah sampai terbitnya fajar. Jadi batasan boleh makan, boleh minumnya hanya sampai terbitnya fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Maksudnya sampai datangnya waktu maghrib. Dari ayat ini didefinisikanlah puasa itu
dengan menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, inilah 3 tahapan pensyariatan ibadah puasa yang dijelaskan Allah di ayat-ayat puasa, ayat 184, 185 dan 187. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui dan memahami bahwa ada syariat pentahapannya, kita semakin yakin bahwa sebenarnya ibadah puasa yang kita laksanakan sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah. Dari seharusnya mulai berpuasa setelah Isya atau mulai berpuasa kalau sudah tertidur setelah maghrib, maka dikurangi durasinya itu, bahkan disyariatkan sahur yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Hal inilah menjadi kesyukuran bagi kita untuk terus menjalankan ketaatan berpuasa ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dimudahkan dari pelaksanaan awalnya. Mudah-mudahan pemahaman akan syariat itu membuat kita tetap berkomitmen untuk menjalankan ketaatan berpuasa hingga akhir bulan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga bisa kita laksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.